Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Yara. Nah, kali ini tema kita adalah keutamaan waktu subuh. Nah, sebelum nanti kita bicara keutamaannya apa saja, Zara ingin bertanya dulu kepada Ustadz nih. Sebenarnya waktu subuh itu waktunya apakah ada rentang waktunya dan apa yang dimaksud subuh itu? Karena kan kalau sekarang nih Ustadz, subuhnya masih pagi banget, 4 lebih sedikit sudah subuh, 4 kurang malah ya Ustadz, sudah subuh. Padahal ada kalanya subuhnya juga jam 5 gitu Ustadz. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan waktu subuh itu Ustadz? Baik, jadi waktu subuh itu waktu setelah terbitnya fajar shadiq. Ya kira-kira kalau sekarang itu jam 4 kurang 5 menit. Kalau nggak salah tadi pagi jam 3.56 itu masuk waktu subuh. Nah, waktu subuh itu ada rangkaiannya dengan waktu sebelumnya, yaitu waktu sepertiga akhir dari malam. Itu juga waktu yang luar biasa, di mana kita diperintahkan untuk bersujud, untuk sholat. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan, untuk bertahajud, untuk taqarrub kepada Allah. Nah, waktu menjelang subuh itu juga waktu yang sangat istijabah. Ya kira-kira mungkin sekitar 15 sampai 10 menit. Di mana kita mau mohon apa, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan masuklah waktu subuh. Waktu subuh itu atau waktu fajar, kita disunahkan untuk sholat qobliyah subuh. Ada juga yang menyebutkan sebagai sholat fajar, di mana melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar 2 rakaat itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu adalah akan lebih baik daripada dunia dan isinya. Sampai waktu subuhnya, subuh itu menjadi pembeda. Jadi ukuran keimanan seseorang itu, keberagamaan seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana sholat subuhnya dan sholat asarnya. Jadi walaupun mereka bisa cerita banyak, bisa kalau dalam bahasa Jawanya bisa ngadis, penceramah yang ulung, kalau sholat subuhnya itu tidak tepat waktu, berantakan gitu ya Ustadz. Itu gedebus, nggak ada apa-apanya itu. Jadi nggak, dan dapat diukur. Ceramahnya itu bukan ceramah untuk bagaimana membimbing umat agar umat itu selamat dunia akhirat, dan nanti pada gilirannya umat dapat dikumpulkan bersama-sama kita di surga Allah bersama Rasulullah. Dan itu mudah diperkirakan, tentunya tidak memastikannya. Ini adalah hanya bentuk-bentuk hedonisme. Enaknya bilang walaupun dia itu isinya ceramah agama, tetapi orientasinya dunia. Sehingga kamin amalin yatasawwaru bi a'mal akhirah fayasiru bi a'mal dunya. Besok ini hati, niatnya sudah tidak lillah. Inilah, maka kembali waktu subuh menjadi ukuran. Sehingga Hamka sendiri itu pernah mengatakan, yang pernah saya baca tentunya, kalau Anda ingin melihat orang Islam, lihatlah pada waktu
hari raya. Mereka kumpul di alun-alun, di masjid banyak sekali. Tapi kalau Anda akan melihat orang yang beriman, lihatlah pada waktu subuh. Itu ukuran ini. Ya, jadi bisa kita lihat ya Ustadz. Iya. Kalau misalnya orang Islam itu kan kalau memang hari raya semuanya keluar gitu ya, melaksanakan sholat Id. Tapi kalau misalnya tadi sholat subuhnya aja nggak tepat waktu, kita menyaksikan keimanannya seperti apa ya Ustadz? Ya tentunya ini untuk introspeksi saja, tidak bisa untuk memandang orang lain. Iya betul Ustadz. Jadi ilmu ini ada yang perlu diterapkan pada orang lain, tapi ada yang lebih pentingnya itu adalah diterapkan untuk diri sendiri. Iya, untuk introspeksi. Jadi Zahra juga jadinya termotivasi nih Ustadz untuk selalu melaksanakan sholat subuh tepat waktu, karena memang banyak sekali keutamaan waktu subuh. Tadi sahabat Arsyad sudah bertanya, yang menanyakan apakah sama antara sholat qobliyah subuh dengan sholat sunat fajar. Monggo Ustadz. Terima kasih Saudara Arsyad yang telah menanyakan apa beda sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh. Perlu kita ketahui bahwa sholat fajar itu adalah setelah masuk sholat subuh, masuk waktu subuh maksud saya. Iya. Dan itu terjadi di awal sholat subuh atau awal waktu sholat subuh maksud saya, yang disebut dengan fajar shodiq, sehingga menjadi pembeda atau pertanda masuknya waktu untuk sholat subuh. Nah, untuk mengulang saja, karena tadi sudah kita sampaikan bahwa ada yang berpendapat bahwa sholat fajar ya dilakukan pada awal masuk waktu fajar. Sholat subuh dilakukan waktu akan sholat subuh. Sholat qobliyah ya Ustaz. Maaf, sholat qobliyah subuh ya dilakukan di saat akan sholat qobliyah. Oh maaf Pak, pada waktu akan sholat subuh. Sementara yang berpendapat ini adalah karena fajar ya di awal. Namun ada yang berpendapat bahwa sholat qobliyah subuh ya sholat fajar itu. Nah, adanya dua pemahaman ini ya kembali kepada Mas Arsyad sendiri, Saudara Arsyad sendiri mau menganggap yang seperti apa. Nah, maka tadi sudah saya sampaikan, yang penting bagaimana kita ini sebagai seorang muslim, waktu subuh itu ya kita sudah siap. Jadi begitu adzan itu kita sudah siap untuk sholat. Bukan kita waktu adzan malah masih bangun tidur. Jadi ibaratnya begini, mohon maaf saya memberikan pemahaman, mudah-mudahan bisa diterima. Kita kan sudah tahu jadwal waktu subuh itu jam berapa sampai jam berapa. Tuh. Kita ibaratkan lagi, kita gambarkan lagi. Waktu sekolah kita masuk umpamanya 7:30 sampai jam 12 umpama. Yeah. Kalau sekolah datang jam 11 boleh enggak? Nggak boleh. Nggak boleh masuk ya Ustaz? Nggak boleh masuk. Nah sekarang kalau waktu subuhnya itu umpamanya sekarang itu jam 4 kurang sampai jam 5, lalu kita masuknya jam 5 kurang 5 menit, boleh enggak? Telat ya Ustadz. Nah sementara kita menganggap sholat telat itu kalau sudah keluar waktunya. Iya. Nah
Oleh karena itu, saya tidak akan menjustifikasi tentang masalah sholatnya itu. Maka yang lebih baku bagaimana kita ini adalah siap sholat sebelum masuk waktu sholat. Untuk sahabat Arsyad, mudah-mudahan sudah jelas ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.